Saya akan memulai bicara saya dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Saya Naila dari SMA Negeri 3 Malang sebagai pembicara 1 tim kontra. Tentunya saya sebagai tim kontra menolak mosi, yaitu Dewan ini akan mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain, misalnya etika dalam konseling, hukum dalam kewarganegaraan, sejarah dan budaya dalam ilmu sosial dan lain-lain di sekolah. Mosi ini adalah mosi proposal di mana Anda harus menimbang apakah proposal ini efektif atau tidak jika diterapkan pada status quo. Sebelum saya masuk pada argumen saya, izinkan saya untuk mengupas mosi kita terlebih dahulu pada hari ini. Maksud dari mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain adalah lebih kepada bagaimana kita membaurkan mapel agama dengan mapel umum, di mana contohnya ketika kita memiliki mapel sejarah, kita memiliki mapel seni budaya, di mana itu maka murid-murid ini ketika diintegrasikan mapel ini, maka murid-murid akan menjadi belajar bagaimana pandangan agama terhadap sejarah dan terhadap seni budaya dan lain-lain. Di sini kami sebagai tim oposisi kami mempertanyakan apakah memang seurgensi itu untuk menerapkan proposal ini dalam status quo. Masuk pada argumen saya yang pertama, mengapa tidak perlu ada pengintegrasian mapel agama dengan mapel lain. Di sini pelajaran agama dan pelajaran lain itu harus dibedakan. Mereka memiliki ranah sendiri, mereka memiliki subbab-subbab sendiri, mereka memiliki nilai-nilai tersendiri, di mana pelajaran agama itu perlu difokuskan pada pelajaran agama itu sendiri. Perlu dibuat batasan agar pelajaran agama tidak bercampur dengan agama lain. Karena dari awal agama merupakan pilihan individu itu untuk beragama dan merupakan ranah pribadi yang berbeda dan tidak dapat bisa dicampurkan dengan yang lain. Dalam mapel agama itu memiliki nilai-nilai mereka sendiri yang perlu dimunculkan dan diajarkan kepada murid-murid dan dipahamkan kepada murid-murid ini, di mana perlu difokuskan sendiri. Pelajaran agama itu perlu difokuskan sendiri dan pelajaran lain juga perlu difokuskan sendiri. Ketika dicampur, dikhawatirkan esensi dari pelajaran agama ini tidak dapat berdiri sendiri dengan kuat ataupun malah mendominasi dari pelajaran yang lainnya. Di sini tidak semua mapel itu harus dihubungkan dengan agama. Karena pada dasarnya semua mapel ada mapel kewarganegaraan, mapel bahasa Inggris, mapel etika, mapel sejarah, mereka ini memiliki esensi masing-masing dan mereka itu tentunya dibuat dengan atas dasar mereka memiliki hal-hal penting yang perlu diajarkan masing-masing. Mereka memiliki ranahnya sendiri dan perlu berjalan sendiri-sendiri. Masuk pada argumen saya yang kedua adalah efektivitas dan penerimaan. Pada dasarnya dalam pembelajaran kita sehari-hari, dalam pembelajaran saya sebagai murid, kami belajar bahwa kami memiliki beberapa mapel dan mapel itu dibedakan, mapel agama dan mapel lain itu dibedakan. Kalau terdapat pergantian sistem, yaitu pengintegrasian, kami mempertanyakan bagaimana efektivitasnya. Di mana siswa itu sudah terbiasa dengan pembagian mapel yang sekarang. Mereka memiliki jadwal dan pada rapat pun nilai-nilainya sudah terbagi, nilai sejarah berapa, nilai matematika berapa, dan nilai agama berapa. Ketika Anda akan melakukan pengintegrasian antara mapel agama dengan mapel lain, bagaimana penghitungan nilai yang diharapkan oleh tim proposisi? Bukankah akan terjadi kebingungan, maka akan terjadi ketimpangan dan itu tidak akan efektif terhadap nilai-nilai yang akan didapatkan para siswanya. Di sini kalau diintegrasi, maka akan jadi kesulitan beradaptasi dan akan menciptakan kebingungan. Walaupun nantinya tim proposisi mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu mereka akan beradaptasi, ini tetap akan menjadi masalah. Karena apa? Masih ada aktor-aktor rasional seperti wali murid, dan murid-murid sendiri ini pasti akan melakukan penolakan. Mereka pasti akan yang tidak terima akan pergantian sistem ini karena ini akan menyusahkan mereka. Bukankah itu Dewan Juri yang terhormat? Selanjutnya juga, kalaupun ingin diadakan pengintegrasian mapel agama dengan mapel lain, ini bisa dilakukan tentu saja seperti sekolah madrasah dan yang lainnya. Tetapi bagaimana dengan sekolah-sekolah umum? Bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta? Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang muridnya itu sangat majemuk, murid-muridnya ini sangat berbeda dengan pendidikan orang tua yang berbeda? Bagaimana penerimaan mereka terhadap penggabungan ini, Dewan Juri yang terhormat? Maka tim proposisi tidak bisa seenaknya saja ingin menjunjung tinggi pengintegrasian mapel agama dengan mapel agama lain. Mapel agama dengan mapel lain. Di sini saya sebagai tim oposisi ini sangat kebingungan karena tim proposisi tidak dapat menutup mata pada salah satu aktor krusial, yaitu guru. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, saya itu merupakan orang yang cinta bahasa Indonesia. Saya itu mengambil pendidikan tinggi di jurusan bahasa Indonesia karena saya ingin jadi guru bahasa Indonesia. Saya ingin mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi ketika saya masuk ke sebuah sekolah, saya malah dituntut untuk belajar agama juga terhadap pengintegrasian antara mapel agama dengan mapel bahasa Indonesia saya. Dan bukankah itu sangat menuntut saya, dan saya tentunya tidak akan terima. Karena saya ingin itu mengajar bahasa Indonesia. Di mana Dewan Juri yang terhormat sadari bagaimana para guru di sekolah masing-masing merupakan orang yang berbakat pada bidangnya masing-masing. Jika ada guru seni, maka dia memang pintarnya di bidang seni. Jika ada guru sejarah, mereka pintarnya di bidang sejarah. Dan dengan adanya pengintegrasian mapel agama dengan mapel yang lainnya, maka secara tidak langsung ini kita menuntut dan kita memberi beban kepada guru-guru ini untuk menguasai dua bidang sekaligus. Di mana kalau tidak dikuasai pada guru ini pada akhirnya pembelajaran materi ini pada pembelajaran ini maka tidak akan tersampaikan kepada muridnya secara baik. Maka murid-murid ini pada akhirnya akan bingung, ini sebenarnya yang diajarkan itu mau apa? Kenapa mereka sangat bingung antara dua hal ini? Padahal bisa dilakukan satu-satu saja. Maka jadi proposal tim proposisi tidak dapat berdiri karena mereka sangat egois dan saya bangga menjadi oposisi.
Eh,